Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Irunisa dengan NIM 3062405. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah, tepatnya di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dengan dosen pengampu Bapak Adib Auni Lafasya MSI. Umar bin Khattab merupakan salah seorang sahabat Nabi dan khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab diberi julukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Faruq, yang berarti bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Nama lain dari Umar bin Khattab adalah Umar bin Al-Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab lahir 583 Masehi di Mekah dan wafat 3 November 644 Masehi. Perang Yarmuk adalah perang antara Muslim Arab dan Kekaisaan Romawi pada tahun 636 Masehi. Pertempuran ini dipertimbangkan sebagai salah satu pertempuran penting dalam sejarah dunia karena menandakan gelombang besar pertama menaklukkan Muslim di luar Arab dan cepat masuknya Islam ke Palestina, Suriah, dan Mesopotamia yang rakyatnya menganut agama Kristen. Pertempuran ini terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, khalifah kedua. Penyebab terjadinya adalah pergerakan pasukan Islam untuk mengusir tentara Romawi dari dataran Arab. Strategi perang kaum muslimin yaitu dengan mengirimkan sejumlah prajurit yang sangat banyak, di antaranya 40.000 sampai 45.000 yang dibagi menjadi 36 sampai 40 datasemen kecil di bawah komando Khalid bin Walid. Pasukan ini yang berada di tengah terbagi atas 18 datasemen di bawah pimpinan Abu Ubaidah, Ikrimah, dan Al-Qoqo. Lalu, barisan kanan berjumlah 10 datasemen di bawah pimpinan Amr bin As dan Syurahbil bin Hasanah. Kemudian, kelompok sebelah kiri dibagi menjadi 10 datasemen di bawah komando Yazid bin Abu Sufyan. Selanjutnya, regu di depan hanya 1 datasemen kecil untuk mengawasi gerak-gerik musuh. Dan untuk strategi pasukan Romawi sendiri dipimpin oleh Tidor. Ia membawahi pasukan Romawi berjumlah 240.000 di Antioquia. Barisan ini terdiri dari pasukan pejalan kaki, pasukan berkuda, dan pasukan yang diikat di rantai besi dengan jumlah yang sama yaitu 80.000. Kelompok ini diorganisir menjadi 5 regu terpisah, termasuk orang-orang Bizantium, asli Yugoslavia, Frank, Armenia, Georgia, serta Arab Kristen. Genderang duel 1 lawan 1 membuka perang Yarmuk di hari pertama. Abdurrahman bin Abu Bakar adalah jawara terbaik yang kehebatannya mengatasi 5 jagoan perang Bizantium. Mahan melancarkan serangan terbatas, sekedar menjajal dan mencari tahu strategi dan kekuatan kaum muslimin. Ketika mereka dalam jarak yang bisa dijangkau pemanah, Khalid mengeluarkan perintah untuk menghujankan panah pada mereka. Ketika jarak kedua belah pihak mengecil, muslimin mulai mengunuskan perang mereka. Peperangan selesai dan masing-masing menuju perkemahan saat matahari terbenam. Hari kedua Perang Yarmuk diawali dengan adanya keputusan dari Mahan untuk melancarkan serangan kepada kaum muslimin pada saat fajar, yang mana diperkirakan mereka belum siap untuk tempur. Namun, antisipasi Khalid yang telah menyiapkan barisan penjaga di depan semalaman menggagalkan itu. Bizantium kemudian melakukan serangan untuk mengapit barisan tengah muslimin. Sedangkan pasukan yang berada di bawah perintah Pangeran Kanater menghantam hebat infanteri sayap kanan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Amr bin As sampai perlahan-lahan mundur. Namun, seketika saja para muslimah dan mujahidah terhalang mereka dengan lemparan batu dan tiang tenda tajam. Mereka merasa malu dan tercela, terlebih takut dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Pasukan yang mundur pun maju kembali. Pertempuran tak kalah berat pada bagian sayap kiri, pertempuran pasukan Gregory dengan Yazid. Yazid mengarahkan kavalerinya, tapi tak sanggup mengembalikan tekanan Bizantium. Para wanita menyemangati lewat sindiran agar pasukan yang mundur bisa segera kembali ke barisan paling depan. Memasuki pertengahan hari, ada keputusan dari Khalid untuk menggunakan kavaleri cadangan juga mobil guardnya untuk mengembalikan tekanan serta menstabilkan ritme situasi dalam perang. Pertempuran pasukan tengah sudah meredam menjelang terbenamnya matahari, dan Bizantium mundur lagi sebagaimana posisi awal pada pagi hari. Hari ketiga Perang Yarmuk, yaitu Mahan merealisasikan strategi yang lebih nyata, yakni menggempur celah antar barisan tengah dan kanan yang tampak lemah atas dasar pengalaman sebelumnya. Pertempuran pun dibuka dengan gempuran antara Amr bin As dan Syurahbil dengan Bizantium. Panglima Khalid segera mengirimkan mobil guardnya untuk menjatuhkan barisan kanan. Tentara Kanater
yang menjadi titik tengah sisi kanan Bizantium. Amru juga melakukan serangan balasan dengan kavalerinya pada saat yang sama dan merubuhkan bagian kiri Kanater, sedangkan Syurahbil meratakan balik melalui garis depan. Kontan saja Kanater kelabakan karena diserbu dari beragam sisi sehingga begitu memasuki sore, ia terpaksa harus mundurkan pasukan kembali seperti posisi awal pada pagi hari. Peperangan hari keempat Perang Yarmuk, yaitu Mahan melanjutkan serangan di sayap kanan muslimin karena percaya bahwa serangan hari sebelumnya telah sangat melemahkan bagian itu. Kali ini, orang-orang Amrayna dari tentara Bizantium berhasil menembus garis kanan muslimin dan melaju di perkenahan mereka. Namun, kavaleri yang dibagi menjadi dua bagian utama menyerang orang-orang Amrayna dari setiap sisi. Orang-orang Amrayna yang terpaksa mundur karena berhadapan dengan pasukan muslim dari tiga sisi, membuat garis pasukan muslim bisa dipulihkan. Berlangsungnya hari kelima, yaitu kedua belah pihak membentuk formasi perang seperti biasanya, tapi mayoritas pasukan muslimin kesulitan berdiri tegak, termasuk karena menerima banyak luka. Utusan Mahan maju dari tengah pasukan Bizantium untuk menyampaikan tawaran berupa gencatan senjata selama beberapa hari ke depan dan membahas perjanjian damai. Abu Ubaidah menerima dan bersepakat dengan utusan itu, tapi Khalid menginstruksi perundingan dan menolak sama sekali tawaran Bizantium. Hari kelima menjadi waktu istirahat dari peperangan yang telah berlangsung dahsyat beberapa hari ke belakang. Hari keenam peperangan Yarmuk, hari di mana komandan pasukan Romawi terbunuh. Gregory berteriak melontarkan tantangan untuk berduel pada permulaan hari keenam. Abu Ubaidah langsung melakukan persiapan untuk meladeninya. Keduanya adalah ahli pedang yang teruji tangguh dan mempertontonkan pertunjukan yang membuat berdebar-debar dari tangkisan, tebasan, dan tikaman dalam permainan pedang. Kemudian, usai beberapa menit berlalu, Gregory mundur membalikan posisi kuda dan mulai menerapkannya. Abu Ubaidah menghela kudanya maju mengikuti mundurnya tentara Romawi itu tanpa memalingkan matanya. Gregory seketika berbalik begitu cepat dan mengangkat tinggi pedangnya hendak diayunkan untuk menyerang Abu Ubaidah. Tetapi, tebasan pada orang Romawi tersebut tepat mengenai batang lehernya oleh Abu Ubaidah dan pedangnya jatuh dari tangan saat dia rubuh. Ketika Abu Ubaidah memasuki barisan muslimin kembali, Khalid mewujudkan rencana ofensifnya. Seluruh pasukan bertumpah-rumpah menuju barisan tentara Bizantium yang kini menggunakan strategi defensif. Seluruh tentara kavaleri dilebur dalam satu kelompok bersama mobil guard untuk melancarkan serangan penuh. Setelah itu, barisan gabungan ini akan mengerus infanteri Bizantium dari sisi belakang dan kiri sampai riwayat pasukan Romawi sampai Bizantium pun tamat. Akhirnya, ratusan ribu pasukan Dijaya Bizantium menyerah pada puluhan ribu pasukan muslimin dengan jumlah yang jauh lebih sedikit. Perang ini berakhir dengan kemenangan bagi kaum muslimin atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jumlah pasukan Romawi yang terbunuh ada 120.000 orang dan sebagian lainnya berhasil melarikan diri. Sementara kaum muslimin kehilangan 30.000 saudara, di antara mereka ada Ikrimah bin Abu Jahal dan anaknya Amr, Salama bin Hisham, Amr bin Sa'id, Aban bin Syaid, dan masih banyak lagi lainnya. Peperangan ini sebagai tanda adanya gelombang besar yang pertama dalam menaklukkan di luar Arab, sehingga Islam pun memasuki Palestina, Mesopotamia, dan juga Suriah. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.